Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi, serta langkah-langkah menyusun teks deskripsi secara tertulis. Mengapa sih kita perlu mempelajari struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi? Karena pada dasarnya, semua teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki struktur umum dan struktur khusus. Struktur umum adalah struktur yang dimiliki oleh semua teks yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan struktur khusus adalah struktur yang menjadi ciri pembeda antara teks satu dengan teks lainnya. Selain itu, semua teks dalam bahasa Indonesia juga memiliki fitur kebahasaan masing-masing, seperti halnya pada struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi. Maka dari itu, adik-adik semua perlu mengetahui struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat menganalisis struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi serta mampu menuliskan teks deskripsi secara sistematis. Struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi berisi tentang topik yang akan dideskripsikan, misal tempat wisata, rumah, binatang, dan lain sebagainya. Lalu deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran bagian objek yang dideskripsikan. Yang terakhir, simpulan berisi tentang ringkasan umum atau kesan umum terhadap objek yang telah dideskripsikan. Selanjutnya, fitur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan sesuatu, misalnya cantik, bagus, unik, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transitif untuk menjelaskan informasi subjek. Dan yang keempat, menggunakan kalimat serapan panca indera, yaitu kalimat yang membuat pembaca seolah-olah merasakan hal yang sebenarnya. Dan yang kelima, menggunakan kata khusus, yaitu kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dideskripsikan. Lalu yang keenam, menggunakan kata rujukan atau kata ganti seperti ini, itu, dan menggunakan konjungsi, serta menggunakan kata depan, lalu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan sesuatu, dan menggunakan bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Nah, supaya adik-adik lebih paham mengenai struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi, mari kita berlatih untuk menganalisis struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Paragraf pertama merupakan identifikasi. Mengapa demikian? Karena menjelaskan secara umum mengenai rumah tongkonan. Paragraf kedua dan ketiga merupakan deskripsi bagian, karena di paragraf itu tertulis bagian-bagian dari rumah tongkonan. Dan di paragraf akhir merupakan sebuah simpulan yang berupa kesan umum terhadap rumah tongkonan. Sedangkan analisis fitur kebahasaan, di sini terdapat kata benda tongkonan. Kemudian ada juga kata sifat unik dan cantik. Lalu ada kata konjungsi karena. Kemudian ada kata kerja transitif yaitu menarik, menyambut, dan menghias, melengkung. Kemudian ada kata khusus yaitu varnis dan fitur. Juga bahasa kiasan yaitu tanduk kerbau. Tanduk kerbau ini merupakan perlambang kebangsawanan suku Toraja. Setelah adik-adik memahami struktur dan fitur kebahasaan teks deskripsi, selanjutnya mari kita berlatih untuk menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, nama tempat, benda, binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan perincian teks yang mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Yang ketiga, menyusun kerangka objek, yaitu menyusun berdasarkan pola urutan waktu, pola urutan tempat, dan pola-pola lainnya.
Kemudian yang keempat, mengembangkan perincian objek menjadi teks yang padu dan utuh. Lalu yang terakhir yaitu menyunting teks tersebut supaya terhindar dari kesalahan yang ada. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut, lalu deskripsikan menjadi teks yang padu dan utuh. Semoga pembelajaran mengenai struktur dan fitur kebahasan teks deskripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua agar dapat menyusun teks deskripsi secara tepat. Cukup sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya.